Nah, malam hari ini kita bahas tentang isim ma'rifah dan nakiroh. Isim ma'rifah ini adalah pembagian isim jika kita lihat dari ta'rifnya, atau ya kita lihat dari ta'rifnya, isim terbagi dua, yaitu ma'rifat dan nakiroh. Ta'rif itu apa? Ta'rif itu kejelasan. Isim jika dilihat dari segi kejelasannya, maka bisa dikatakan terbagi menjadi dua. Ada namanya isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Sebelumnya kan eh, isim kalau dilihat dari adat, dari bilangan ada tiga, itu mufrad, tasniyah, jamak. Kalau isim kita lihat lagi dari segi jenisnya, nah itu terbagi dua, mudzakkar, muannas. Kalau ini isim dilihat dari sisi kejelasannya. Di sini juga ada dua, apa? Ma'rifat, nakir. Isim ma'rifat biasanya berawalan al. Nanti isi marifat ini ada banyak, tapi biasanya ciri-cirinya berawalan al. Dikatakan marifat karena ini sudah jelas ya, sudah tertentu isim yang dimaksud itu sudah tertentu. Jadi ketika ada isim kemudian didahului oleh al, maka isim yang dimaksud itu sudah jelas, sudah tertentu ya. Kemudian lawannya ma'rifat yaitu nakiroh. Nakiroh ini masih bermakna umum atau belum jelas ya, tidak tertentu. Nah, maka lawannya di sini untuk nakiroh ditandai dengan tanwin ya. Biasanya ditandai dengan tanwin. Tapi tidak ada juga nanti yang tidak bertanwin. Yang jelas isim nakiroh berarti tidak ada alnya, tidak ada alnya, tidak berawalan al. Biasanya ditandai dengan tanwin. Tapi nanti juga ada kalanya yang tidak ada alnya dan tidak ada tanwinnya. Hmm. Jelas ya, untuk cirinya isim marifat ada alnya, isim nakiroh tidak ada alnya. Ah, Jadi ketika sudah bertanwin tidak boleh ada al. Ketika iya, sudah ada al tidak boleh bertanwin karena itu menjadi pembeda antara iya. yang sudah jelas atau yang belum jelas. Contoh seperti kalimat al-masjidu. Nah, al-masjidu ini ketika sudah dikasih al, maka masjid yang dimaksud itu sudah jelas, sudah diketahui oleh si pembicara. Al-masjid ya, artinya masjid itu. Nah, tapi ketika tidak didahului al, nah, berakhiran tanwin, nah, contohnya masjidun. Nah, ini tidak dikasih al, maka bunyinya masjidun. Nah, ini masjid yang dimaksud ini belum jelas. Masjid masjid yang mana? Masjid secara umum, masjid secara umum ya. Artinya sebuah masjid. Nah, contoh al-masajidu. Nah, al-masajidu ini jamak dari kalimat masjid ya. Ini bentuk jamaknya. Artinya apa? Masjid-masjid itu. Nah, jadi beberapa masjid itu yang sudah 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 diketahui ya, sudah jelas ya, masjid-masjid yang dimaksud itu sudah jelas. Tapi ketika disebutkan tidak dengan al, nah masajidu, nah ini yang saya katakan tadi, tidak ada alnya dan tidak ada tanwinnya, masajidu. Nah, ini nanti Hmm. termasuk ada namanya isim ghairu munsharif, ya, isim yang tidak Hmm. menerima tanwin. Hmm. Salah satunya mengikuti wazan mafa'ilu, masajidu. Atau contoh lagi makatibu. Atau contoh lagi madarisu. Yang mengikuti wazan-wazan mafa'ilu biasanya tidak ada al, tidak ada tanwin juga. Ketika nakirohnya ya, ketika nakirohnya.
Nah, masajidu artinya beberapa masjid. Contoh lain Alkitab. Bukunya sudah jelas yang dimaksud Alkitab. Sementara kitabun ini masih umum ya, masih umum. Nah, catatannya di sini dikatakan isim nakiro adalah isim yang tidak berawalan al, bisa berakhiran tanwin dan tidak berakhiran tanwin. Nah, jadi bisa ada tanwinnya, bisa tidak. Yang jelas kalau nakiro tidak ada alnya. Kemudian selain isim yang berawalan al, ada lagi isim-isim yang termasuk kategori isim ma'rifat. Jadi isim ma'rifat tadi bukan hanya yang didahului al, tapi ada isim-isim yang tidak berawalan al, tapi dia termasuk kategori isim ma'rifat. Ya, isim yang mana saja? Eh, yang pertama di sini ada isim alam. Isim alam itu berarti nama, mulai dari misalnya saya Zaki. Ini marifat sudah jelas. Atau misalnya Muhammad, atau misalnya Azmi, itu kan sudah jelas yang dimaksud nama. Baik nama, yaitu nama-nama orang itu sudah marifat. Kemudian selain nama, nah nama itu berarti maksudnya isim alam ya. Kemudian selain nama juga ada isim domir. Isim domir seperti huwa, huma, hum, dia, huma, hunna, dan seterusnya sampai nahnu. Itu semua isim domir termasuk isim yang ma'rifat yang sudah jelas. Huwa kita katakan dia, kita kan sudah mengetahui dia yang dimaksud itu siapa. Ma'rifat huwa. Ya, isim domir juga termasuk isim yang ma'rifat. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Jadi yang sudah dibahas eh, untuk menunjuk yang jauh kita katakan zalika, tilka, untuk yang dekat hadza, hadhihi. Nah, itu juga sudah masuk kategori ma'rifat. Zalika itu ketika kita menggunakan kata tunjuk kan berarti sudah tahu yang ditunjuk. Dan sudah ma'rifat ya. Isim isyarah sudah termasuk isim ma'rifat. Kemudian isim mausul. Isim mausul kata umum. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati ya. Itu juga sudah termasuk isim marifat yang artinya itu kan artinya orang yang. Contoh alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Nah, orang yang dimaksud orang-orang yang beriman itu sudah jelas ya, sudah marifat. Kemudian yang terakhir ada idofah. Idofah atau kata majemuk ya. Jadi idofah sudah pernah dibahas, yaitu dua isim yang digandengkan atau disandarkan ya. Contohnya babul masjid. Nah, babul masjid, kata bab di situ, babul masjid kan artinya pintu masjid ya. Babul masjid artinya pintu masjid. Nah, itu kan kalau dipecah, babul masjid itu kan terdiri dari kata babun dan al masjidu. Nah, ketika kata babun itu sudah digandeng dengan al masjid, nah, maka kata babnya itu sudah marifat, ya, sudah termasuk marifat. Karena pintu yang dimaksud sudah jelas, yaitu pintu masjid. Nah, ketika sudah digandeng, itu ya. Marifat ini, apa idofa ini eh, bisa bergandeng dengan isim-isim yang di atas yang sebelumnya nih, seperti isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul. Contoh yang gandeng dengan isim alam, contoh kitabu ah kitabu Ahmad atau kitabu Muhammad, contoh artinya bukunya Muhammad. Kitabun, ketika kita menggunakan kitabun itu masih nakiro,
Tapi ketika sudah digandeng, diidofahkan kepada lafaz Muhammad, Kitabu Muhammad, maka itu sudah menjadi marifat, sudah menjadi jelas ya. Bukunya si Muhammad, terus itu. Tahu buku Kitabu Zaidin misalnya. Nah, itu sudah jelas. Atau digandeng dengan isim domir misalnya. Kitabuhu, kitabi, kitabuna. Nah, itu kan sudah menjadi jelas. Yang tadinya kitabun masih umum, ketika sudah digandeng dengan isim domir, kitabuhu yang menjadi artinya bukunya. Itu sudah jelas, sudah menjadi jelas. Kemudian digandeng dengan isim isyarah. Nah, contohnya setelah kita budzalik, contoh buku yang itu. Nah, setelah kata kitabun kita gandeng dengan dalik, kita budzalik, buku yang itu. Itu juga sudah menjadi jelas ya. Walaupun tidak ada alnya di awal lafaz kitabnya, tapi hanya digandeng ya, diidofahkan pada isim isyarah. Kita budzalik atau eh, misalnya Nisa util, nah perempuan yang itu misalnya. Nah, atau digandeng dengan isi mausul, contoh kitabul ladzi fil fasal, buku yang ada di dalam kelas. Nah, itu kan sudah menjadi jelas. Yang tadinya masih umum, ketika sudah digandeng dengan lafaz alladzi isi mausul, nah itu menjadi ma'rifat, kitabul ladzi, seperti itu ya. Ini yang idhofah. Jadi kesimpulannya dari kejelasannya ada isim ma'rifat, ada isim nakirah. Nah, yang ma'rifat itu biasa ditandai dengan al, nakirah, tidak ada alnya. Tapi bukan isim ma'rifat tidak hanya isim yang berawalan al, ada juga isim ma'rifat yang tidak berawalan al. Contohnya isim alam, isim domir, isim isyarah, isim usul, dan idofah. Idofah ini bisa idofah ke isim alam, ke isim domir, isyarah, isim usul, dan lain-lain. Itu ya. Beda kasusnya ketika digandengkan dengan isim yang tidak termasuk pada isim-isim yang ini. Nah, walaupun dia idofah, tapi dia dikatakan nakiro ketika tidak diidofahkan pada isim-isim yang sebelumnya. Contoh, hmm, contoh ini kan kalau tadi saya contohkan babul masjid. Nah, babul masjid. Nah, itu kan digandeng pada isim yang ada alnya, maka dia menjadi ma'rifat. Tapi ketika digandeng pada isim yang tidak ada alnya, contoh babu masjidin, babu masjidin, babu masjidin. Nah, itu babnya di situ masih nakiroh, masih nakiroh, belum ma'rifat. Karena dia gandengnya bukan pada isim yang ada alnya atau bukan pada isim marifat yang lainnya. Jadi syaratnya yang idofah yang marifat itu harus gandeng dengan isim yang marifat juga. Tidak boleh gandeng dengan isim yang nakiro. Kalau gandeng dengan isim yang nakiro maka dia masih nakiro. Dikatakan masih nakiro. Babu masjidin, nah itu masih pintu masjidnya masih umum. Tapi kalau babul masjid, nah pintu masjidnya itu sudah jelas yang mana. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang marifat nakiro. Ustaz, kalau misalnya ini contoh ya, al-waladu jalisun wal mudarrosu wakifun, itu masuk apa itu? Apa idofah kah? Apa mudof ya? Itu tidak masuk idofah, tidak masuk mudof ilaih. Itu nanti ada di pembahasan yang terakhir. Nah, itu. Oh, Mubtada khobar. Ya, mubtada khobar itu. Kalau al-walad. Nah, ingat ya, kalau idofah itu isim yang pertamanya tidak boleh ada alnya. oh udah boleh dalih ya. Oh, ya. Kalau isim yang pertamanya ada alnya, maka itu tidak mungkin idofah. Bukan idofah itu ya.
Kayak tadi contoh al-waladu jalisun, itu kan isim yang pertamanya ada alnya. Jadi Oh, akan al-waladu. menjadi idofa. Jadi idofa itu syaratnya kan isim yang pertama namanya mudhof, isim yang kedua Mudah, namanya mudah mudhof. ilahi. Nah, yang mudhofnya ini tidak boleh ada alnya. Kalau mudhof ilaihnya boleh, boleh ada al, boleh tidak. Gitu. Nah, itu Jadi kalau misalnya dia dia contohnya misalnya kolamu Hamidun. Jadi kolamu Hamidin. Seperti itu, Ustaz. ya, kalamu Hamidin, contohnya artinya pulpennya si Hamid. Ya, pulpen miliknya Hamid. Oh, Nah, tapi yang dirubah tanwinnya ya. ya, yang harokatnya berubah nanti eh, mudhof ilaihnya itu dia harus jer, harus dibaca kasroh. Kalau yang Hmm, mudhofnya isim yang pertamanya itu nanti tergantung posisinya. Ya. mhm. Oh, seperti itu ya. Mm-mm. Karena masih sering bingung Ustaz kalau misalnya kan ada perubahan harokat itu ya, yang Mm-mm. tadinya misalnya dia pakai domatain bisa menjadi kasro gitu. Mm-mm. Ya, enam Ustaz Sukron. Ya, nah itu makanya itu kan nanti ada berarti ada namanya amil yang merubah. Ada sesuatu yang merubah menjadi doma, menjadi fathah, menjadi kasro itu ada sesuatu yang merubah. Kan kemarin di huruf-huruf ada tuh ada huruf-huruf nawasib. Itu huruf-huruf yang merubah menjadi nasab, menjadi fathah. Ada juga huruf jawazim. Sudah pernah kita bahas ya. Ada huruf jawazim. Nah, apabila kemasukan huruf-huruf itu maka nanti dibaca jazm atau dibaca sukun. Gitu ya. Ada juga huruf jer. Berarti kalau kemasukan huruf jer maka setelahnya dibaca jer, dibaca kasroh. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Cukup dulu untuk marifat nakiro. Sudah jelas. Sudah ya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang terakhir ini al-jumlah. Al-jumlah. Nah, ini termasuk unsur kalam ya. Yang pertama kan ada huruf, yang kedua kalimat, yang ketiga ada sibil jumlah, yang keempat sekarang adalah jumlah. Jumlah ini berbeda dengan sibil jumlah. Nah, Bedanya apa? Ya, persamaannya dulu. Persamaannya jumlah dengan sibil jumlah sama-sama tersusun atau lebih dari satu kalimat. Jadi sudah terdiri dari dua kalimat atau lebih. Tapi bedanya kalau jumlah itu maknanya sudah sempurna, sementara kalau sibil jumlah maknanya belum sempurna. Jadi kalau jumlah itu ketika dikatakan sudah tidak menimbulkan pertanyaan lagi karena sudah bisa dipahami, sudah sempurna maknanya. Nah, jumlah itu kalau di dalam bahasa Indonesia berarti kalimat. Awas ya. Kalau kalimat di dalam bahasa Arab sama dengan kata di dalam bahasa kata. Indonesia. Tapi kalau jumlah itu sama dengan kalimat di dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, kalimat itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan minimal terdiri dari subjek, predikat, gitu ya, subjek dan predikat. Nanti kalau di bahasa Arab itu dikategorikan menjadi dua. Ada namanya jumlah ismiyah, ada namanya jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yang pertama jumlah dibagi dua ya. Dan yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului oleh kalimat isim. Itulah kenapa dikatakan jumlah ismiyah karena didahului kalimat isim. Kalimat pertamanya isim. Bedanya dengan jumlah fi'liyah itu didahului kalimat fi'il. Susunannya kalimatnya fi'il dulu. Ketika ada susunan beberapa kalimat nih. Kalau kalimat pertamanya isim maka termasuk jumlah ismiyah. Kalau kalimat pertamanya fi'il maka termasuk jumlah fi'liyah.
Oke, yang pertama dulu jumlah ismnya. Itu kan didahului kalimat isim. Isim yang berada di awal kalimat itu dinamakan mubtada. Posisinya, kedudukannya menjadi mubtada. Ya. Isim yang berada di awal kalimat menjadi mubtada. Tapi nanti tidak semua isim di awal kalimat itu mubtada. Syaratnya itu dia harus ma'rifat. Ya, ma'rifat. Makanya tadi kita bahas ma'rifat dulu. Syaratnya menjadi mubtada itu adalah isim di awal kalimat dan juga ma'rifat. Kemudian isim setelahnya yang setelah mubtada itu nanti kalimat setelah mubtada itu menjadi khobar. Khobar, khobar. Khobar itu sebagai penjelas dari mubtada. Nah, jika khobar itu berupa kalimat isim, nah ini kan nanti khobarnya bisa kalimat isim, bisa juga kalimatnya bukan isim, bisa juga berupa fi'il. Yang jelas jumlah isimnya itu kalimat pertamanya isim. Nah, mubtadanya isim. Tapi kalau khobarnya dia bukan hanya isim, bisa juga khobarnya fi'il nanti. Nah, nah, kan ada isim atau fi'il yang jatuh setelah mubtada dinamakan khobar. Khobar itu fungsinya apa? Untuk penjelas dari mubtadanya. Ya. Contoh, at-talibu mahirun. At-talibu mahirun. Nah, ini kan at-talibu mahirun. Kalimat pertamanya at-talib dia adalah kalimat isim. Nah, maka di sini dikatakan jumlah ismiyah. Kemudian at-talib dia ma'rifat isim, kemudian dia ma'rifat. Tahu ma'rifat dari mana? Karena Ah, ada alnya. Nah, maka at-talib ini kedudukannya menjadi apa? Mubtada namanya. At-talib mubtada. Kemudian mahir di sini menjadi apa? Mahir di sini menjadi khobar, menjadi penjelas dari si talib bahwasanya at-talibu siswa itu pandai. Nah, si siswa itu pandai. Nah, mahir itu menjadi penjelas dari at-talib. At-talibu mahiruna. Ini saya katakan tadi ya, khobar itu jika dia berupa isim, nah biasanya dia nakiro. Beda sama mubtada. Mubtada marifat, khobarnya nakir. At-talibu mahirun. Maka tidak dikatakan at-talibu al-mahiru. Tidak dikatakan at-talibul mahir. Karena nanti artinya beda. Ada sedikit perbedaan arti. Ketika kita katakan at-talibu mahirun, artinya siswa itu pandai. Tapi ketika kita katakan at-talibul mahiru, siswa yang pandai, itu artinya siswa yang pandai. Nah, itu kan masih belum, kalau kita mengatakan siswa yang pandai, itu masih menimbulkan pertanyaan, kenapa dengan siswa yang pandai? Tapi ketika kita sudah katakan at-talibul mahir, siswa itu pandai. Nah, itu kan sudah jelas, sudah bisa dipahami. Bahwasanya kita sedang memberitahu bahwa kalau siswa itu pandai. Tapi ketika kita bilangnya at-talibul mahir, nah ini belum jumlah karena masih mausuf sifat. At-talibunya itu yang disifati, al-mahirnya itu menjadi sifat. At-talibul mahir artinya siswa yang pandai. Itu kan seperti kita belum selesai ngomong. At-talibul mahir, siswa yang pandai, kenapa? Contoh, at-talibul mahir jalisun. Kalau itu baru sudah bisa dipahami, sudah utuh. Siswa yang pandai itu sedang duduk. At-talibul mahir jalis. Itu baru sudah sempurna, sudah menjadi jumlah. Tapi ketika at-talibul mahir itu belum menjadi jumlah. Itu masih termasuk sebagai jumlah yang mausuf sifat. Tapi ketika kita katakan at-talib mahir itu sudah jumlah karena sudah bisa dipahami. Sudah susunannya subjek predikat.
Kalau di bahasa Indonesia sudah susunannya subjek predikat. Nah, tolibnya itu sebagai subjeknya, headnya sebagai predikat. Nah, at-tolib. Nah, tapi kalau di bahasa Arab ini namanya at-tolib itu mubtada, kedudukannya kalau ditanya at-tolib kedudukannya jadi apa? Menjadi mubtada. Mahir itu jadi khobar. Mubtada itu i'robnya rofa atau tandanya biasanya dengan domah. Doma. Tidak dikatakan tiba-tiba di sini at-taliba mahirot, tidak. Jadi kalau ada isim ma'rifat di awal kalimat dia dibacanya domah. Talibu mahir. Kecuali nanti ada yang merubah atau kemasukan huruf jer atau zorof. Nah, contoh maaf kok, contohnya maaf bersama. Maaf kan zorof. Maaf tolibi. Nah, baru itu nanti jadi berubah maaf tolibi ada maknanya. Atau misalnya menjadi objek. Nah, saya melihat siswa itu pandai. Ro'a itu at-taliba mahirun. Baru habis itu at-taliba dibaca nasab fathah karena menjadi objek. Kalau ini at-talibu kenapa dibaca doma? At-talibu karena menjadi mubtada. Contoh lagi, huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Nah, huwa ini kan isim apa? Isim domir. Domir. Isim domir. Nah, isim domir kan sudah termasuk isim marifat atau nakiroh? Nakiro. Isim domir. Isim domir. Isim marifat. Ya, isim domir kan sudah termasuk isim yang marifat ya. Nah, nah, syaratnya mubtada kan isim marifat di awal kalimat. Ini kan sudah benar, sudah marifat di awal kalimat. Huwa Muhammadun, maka ini sudah termasuk jumlah karena sudah bisa dipahami. Dia adalah Muhammad. Kita sedang memberitahu nih, Muhammad ini sebagai penjelas menjadi khobar bahwasannya dia adalah Muhammad. Huwa Muhammad. Ini sudah jumlah. Contoh lain, anta jamil. Contohnya, anta jamil. Kamu ganteng. Anti jamilah. Nah, itu sudah jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Karena terdiri dari isim. Diawali oleh isim. Isim yang pertama menjadi mubtada, setelahnya menjadi khobar. Khobar itu di sini kan dikatakan isim atau fi'il yang jatuh setelah mubtada. Khobar di sini yang contoh di sini yang ada di sini khobarnya berupa isim. Tapi tidak semua khobar berupa isim. Ada khobarnya, ada kalanya khobarnya berupa fi'il. Contohnya at-thalibu yajlisu misalnya. Yajlisu kan jalasa yajlisu artinya duduk. Yajlisu. Siswa itu sedang duduk artinya. Thalibu yajlis. Siswa itu sedang duduk. Anta tajlis. Kamu sedang duduk. Ana ajlis. Saya sedang duduk. Nah, itu contoh jumlah ismiyah. Nah, maka ketika susunannya jumlah ismiyah, nah, fiilnya itu harus menyesuaikan dengan pelakunya. Ya. Kalau pelakunya satu orang, maka fiilnya untuk yang satu orang. Kalau pelakunya dua orang, maka fiilnya untuk yang dua orang. Ini kalau susunannya jumlah ismiyah. Contoh tadi ya, at-talibu yajlisu. Siswa itu sedang duduk. Di situ menggunakan yajlisu karena dia menyimpan domir huwa yang kembali ke at-talibu. At-talibu itu isim mufrad. Ya, mufrad itu tunggal ya. Mufrad kemudian dia juga mudzakkar, laki-laki. Laki-laki. Maka ketika
at-thalibu ini diubah menjadi dua orang, dua siswa, ya, maka diubah menjadi tasniyah kan? At-thalibani. Nah, at-thalibani. Bagaimana kita mengatakan kedua siswa itu sedang duduk, berarti at-thalibani yajlisani. Gunakan fiil yang eh, pelakunya untuk dua orang. Yajlisu, yajlisani. Kan itu tasrifnya ya. Untuk banyaknya yajlisuna. Nanti at-tullabu yajlisuna. At-tullab itu jamak dari tolib. At-tullab, siswa-siswa. Para siswa itu sedang duduk. At-tullabu yajlisuna. Ini ketika jumlah ismiyah. Fiil dan fa'ilnya itu harus terasi ya. Ketika pelakunya perempuan atau wanita ya, atau libah, maka fiil mudhoreknya juga sama harus untuk yang perempuan ya. Kalau atau libah berarti siswa itu, siswi perempuan itu sedang duduk, berarti bahasa Arabnya apa? Kira-kira gimana kalau perempuan nih? Siswi itu sedang duduk. Kira-kira gimana? Masih ingat tasrifnya? Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Terus untuk hiya apa untuk hiya? Taj, tajlisu, tajlisani, ya jelisna. Tajlisu. Nah, untuk hiya kita gunakan tajlisu. Maka ketika diubah menjadi tolibah, at-tolibatu tajlis, tajlisu. Siswi itu sedang duduk. At-tolibatu tajlisu. Atau misalnya para perempuan itu sedang menyapu misalnya, menyapu karena saya menusuk. Para perempuan berarti an-nisa, an-nisa'u apa? Yak yaknusna, yaknusna. Nah, an-nisa yaknusna. Nah, itu ya. Itu ketika sebenarnya jumlah ismiyah ya. Jadi jika khobarnya berupa fiil, maka fiilnya harus menyesuaikan dengan mubtada'nya itu. Ya, pelakunya harus menyesuaikan dengan si mubtada'nya. Dari marifat, dari segi jenisnya, mudzakkar muannasnya, kemudian dari adadnya juga dari segi jumlahnya. Apakah pelakunya itu mufrad, tasniyah atau jamak? Nah, itu nanti yang membedakan dengan jumlah fi'liyah. Ya. Itu jumlah ismiyah. Atau juga jumlah ismiyah. Khobar itu juga bisa berupa jar majrur. Contohnya at-thalibu fil fasli. Siswa itu di dalam kelas. At-thalib fil fasl. Fil fasli itu kan jar majrur ya. Nah, sibah jumlah ya fil fasl. Fil faslnya itu menjadi khobar. Jadi penjelas bahwasanya siswa itu ada di dalam kelas. Itu juga susunan jumlah ismiyah. Selanjutnya ini yang terakhir jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apabila terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il, fa'il, minimal fi'il fa'il. Bisa nanti fi'il fa'il maf'ul. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu subjek atau pelaku, maf'ul itu objek.
Maf'ul itu objek yang dikenai pekerjaan. Jumlah fi'liyah berarti susunan kalimatnya didahului oleh kalimat fi'il. Beda dengan ismiyah. Contoh, yajlisu at-talibu. Yajlisu at-talibu. Beda ya, at-talib yajlis sama at-talib itu nanti beda susunan jumlah. Kalau at-talib yajlis itu jumlah ismiyah. Kalau yajlisu at-talib jumlah fi'liyah. Tapi artinya sama aja. Artinya sama aja. Ustaz, kalau misalnya contohnya ini ya untuk fi'il mahdi. Qara'a Muhammadun kitabah. Apakah itu masuk fi'il ini, fi'il mahdi? Fi'il mahdi. Iya, qara'a itu fi'il madhi. Contoh tadi qara'a Muhammadun Ya, kitabah. Qara'a Muhammadun kitabah. Kitabah Berarti Muhammad misalnya. membaca buku itu. Ya, itu termasuk susunan jumlah fi'liyah. Berarti kan Muhammad telah membaca Buku. Jadi jumlah fi'liyah itu fi'ilnya boleh fi'il madi, boleh fi'il mudhari, ya. Boleh fi'il amar. Jadi kalau misalnya dia contohnya Iqra al-kitabah itu masuk di fi'il amr ya. Iya, itu masuk fi'il amar. Iqra al-kitabah. Itu jumlah fi'liyah juga, tapi masuknya fi'ilnya fi'il amar. Iqra al-kitab. Itu jumlah fi'liyah. Ya. Karena sudah terdiri dari fi'il, fa'il, bahkan itu sudah sampai maf'ul ya. Kalau Ustaz, kalau yang fi'il nahi itu apa? Apakah itu kata larangan atau gimana? Karena biasanya ada jawabannya la. Fi'il nahi yaitu larangan ya. Kan la contoh ya jelis apa contoh jangan duduk, la Ya. tajlis. Kan tajlisu artinya kamu duduk, kamu sedang duduk. Kalau kita mau melarang kamu jangan duduk, la tajlis itu hanya tinggal ditambahkan huruf nafi, huruf nahi saja, huruf larangan. La diantaranya kan la ya. Nah, huruf nahi. Tapi nanti ada Jadi amarnya ya. kalau Amarnya misalnya ketika dinahikan maka fi'il mudhari'nya itu menjadi sukun. ya. Tajlis itu masukkan la nahi, larangan. Maka jadi la tajlis, jadi sukun. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Itu kan asalnya tahzan karena fi'il mudhari'. Zanu, fi'il mudhari' itu biasanya dia doma, berakhiran doma. Karena dimasukkan larangan, la nahi, maka dia menjadi sukun, jadi la tahzan. Ya. Nah, ini jumlah fi'liyah nih. Contoh, yajlis itu at-talibu. Ini kan yajlis menjadi fi'ilnya, kata kerjanya. At-talib menjadi pelakunya, fa'il namanya. At-talib menjadi fa'il. Fa'il itu i'rabnya rofa. Tanda rofa itu banyak. Nah, di antaranya domah. Maka di sini disebutkan dengan at-talibu, bukan yajlisu at-taliba. Tapi yajlisu at-talibu karena at-talibu menjadi pelakunya. Pelaku itu sekali lagi rofa. Ya. Beda dengan objek. Kalau objek dia nasab. Contoh yakulu, makan misalnya. Yakulu at-talibu ar-ruzza. Siswa itu makan nasi. Yakulu itu fi'il, at-talib itu fa'il, ar-ruzza itu maf'ul. Ar-ruzza dibacanya fathah karena menjadi objek.
Awas jangan kebalik. Yajlis, contoh yakulu at-toliba arruzu. Salah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang membedakan dengan jumlah ismiyah, fiilnya. Kalau dia susunannya jumlah fi'liyah, kalau dia susunannya jumlah fi'liyah seperti ini didahului oleh kalimat tersebut, maka berapapun pelakunya di depan, fiilnya tetap gunakan yang mufrad. Berapapun pelakunya di depan, maka fiilnya tetap yang mufrad. Contoh, kita mengatakan dua siswa sedang duduk. Bisa kita katakan yajlisu at-talibani. Yajlisu at-talibani. Walaupun dua siswa, tapi kalau kita buat susunan jumlah fi'liyah, maka tetap kita gunakan yajlisu yang mufrad. Yajlisu at-talibani. Beda ketika susunannya jumlah ismiyah. Itu harus disesuaikan. At-talibani yajlisani. Dua siswa itu sedang duduk. Artinya. Tapi ketika kita ganti susunannya jumlah menjadi jumlah fi'liyah, maka kita katakan yajlisu at-talibani. Sama artinya. Dua siswa itu sedang duduk. Itu ya bedanya susunan jumlah ismiyah fi'liyah. Kalau susunan jumlah ismiyah, maka fi'ilnya menyesuaikan dengan mubtada. Tapi kalau susunan jumlah fi'liyah, berapapun fi'ilnya, fi'ilnya tetap yang mufrad. Hanya menyesuaikan mudzakkar dan muannasnya saja. Laki-laki atau perempuan. Kalau jenisnya itu harus disesuaikan. Contoh, dua siswi sedang duduk, nanti tajlisu atau libatani. Atau misalnya para siswa atulab. Nah, kita tidak katakan yajlisuna atulab, tidak. Tapi yajlisu atulab. Nah, itu yang benar yajlisu atulab. Kalau susunannya jumlah fi'liyah. Tapi kalau susunan jumlah ismiyah, maka kita katakan atulabu yajlisuna. Yajlisuna. Atulabu yajlisuna. Itu kalau susunan jumlah ismiyah. At-tulab menjadi mubtada, yajlisuna menjadi khobar kedudukannya. Tapi ketika jumlah fi'liyah, yajlisu at-tulabu, maka yajlisu di situ sebagai fi'il, at-tulab di situ sebagai fa'il kedudukan. Kedudukannya tidak lagi mubtada khobar tapi fi'il fa'il dikatakan. Nah, ini contoh yang perempuan tajlisu at-talibah. Untuk jumlah fi'liyah. Ada pertanyaan? Ustaz, ini kalau misalnya dia masa lampau ya, misalnya dia yang kemarin yang sudah terjadi. Misalnya contohnya gini, apa? Darosatolabu bil bil umsi. Para siswa tersebut sudah belajar kemarin. Itu termasuk fiil juga ya? Termasuk jumlah fi'liyah maksudnya. Maksudnya terjadinya sudah kemarin, berarti dia terjadinya sudah masa lampau gitu kan? Nah, itu kalimatnya itu masuk di fiil apa itu ya? Kalau sudah lampau berarti itu kan fiilnya fiil apa? Berarti fiil madi. Oh, fiil madi ya. Ya. Tapi itu kalau misalnya dia masuk di isim itu, apakah itu isim? Oh iya, mahasiswa berarti isim muzakkar itu ya, karena mahasiswa ya. At-tullab yaitu mudzakkar. Benar. Tadi apa contohnya? Tadi kalau misalnya ini, kalau contoh lainnya Ustaz ya, tapi dia misalnya tidak jamak, misalnya dia tunggal. Fatima sedang menyapu lantai, berarti dia tak musik Zainaba
Bilat, Bilato ya. Zainab. Contoh Zainab ya. Zainab, Taknusu ya. Zainabu al-Bilato. Ya. Al Bilato ya. Berarti dia Fatimah sedang menyapu lantai. Berarti Hmm, yang sedang terjadi saat ini sekarang gitu. iya, Itu contoh yang misalnya itu contoh yang izin yang muanas ya itu karena muanas itu kan berjenis kelamin perempuan ya. iya itu contoh pelaku Contoh yang muanas. muannas Oh iya, iya. atau pelakunya muannas karena Zainab itu kan muannas. Susunannya itu jumlah apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Filia, Ya itu susunan jumlah fi'liyah. filia. Tapi kita bisa juga gunakan susunan jumlah ismiyah. Tinggal kita balik Fatimahnya atau Zainabnya kita sebutkan di awal. Oh Zainab, di awal. nah, Zainab tak nusu al-bilad. Nah, itu sebenarnya jumlah isimnya. Jadi kalau Itu kalau dari i- i- itu kalau dari isimnya ya, Ustaz ya. kalau diawali isim itu berarti Isim. jumlah ismiyah. Hmm. Jadi kalau dia diawali fiil berarti dia menjadi pelaku. Susunannya menjadi fiil fa'il. Kalau diawali Hmm. fiil susunannya menjadi fiil fa'il kalau ditanya kedudukan. Tapi kalau Mm-mm. dia eh, diawali isim tidak lagi fiil fa'il tapi dikatakan mubtada khobar. Oh, iya, Ustaz. Baru paham. Zainab taknusu. Zainab mubtada, taknusu khobar. Taknusu Hmm. Zainab. Taknusu fiil, Zainab fa'il. Gitu. Artinya sama saja, cuman beda susunan, beda kedudukan. Kalau beda susunan, beda kedudukan. Begitu ya. Kalau Zainab taknusu menjadi khobar, tapi dia khobarnya berupa berupa fiil. Oke, contoh lain lagi ya. Seperti itu. Fiil. Ya, nah, Ustaz. Bagus ya. Ada lagi pertanyaan? Bebas deh, Ustadz karena ini Afwan izin pertemuan bertanya. terakhir mungkin bukan hanya di materi yang ini atau yang sebelumnya ditanyakan boleh. Ustadz Afwan izin bertanya, Mm-mm. kalau yang dimaksud predikat di susunan apa namanya jumlah ismiyah dan fi'liyah itu gimana ya Ustadz? Soalnya kan kalau misalnya di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu kan mengacu pada kayak apa ya predikat tuh melakukan pekerjaan gitu ya. Tapi kalau yang di sini tuh gimana ya Ustadz? Ya, sebenarnya di Indonesia juga predikat itu bukan hanya yang kata kerja. Iya, kan ada predikat yang verbal, ada yang non verbal. Nah, jadi predikat itu bukan hanya kata kerja. Iya Ustadz. Kata sifat itu juga bisa menjadi predikat. Ya. Nah, contoh di sini, Jadi kalau di sini yang dimaksud predikat seperti apa Ustadz? ya yang dimaksud predikat itu kan kalau di bahasa Indonesia kan bisa berupa kata sifat, bisa berupa kata kerja. Nah, sama halnya di sini juga eh, di bahasa Arab tidak ada, kalau di bahasa Arab tidak ada istilah predikat ya, tidak ada istilah predikat gitu. Di sini kalau Hmm. misalnya subjek plus predikat ini kan berarti subjek itu kan pelaku, predikat itu berarti kan ininya ya bisa jadi pekerjaannya, bisa jadi sifat seperti itu. Nah, contoh kalau di bahasa Arab ini tidak menggunakan istilah subjek predikat, tapi ada istilahnya eh, fiil, fa'il atau mubtada khobar. Kalau ismiyah berarti fiil fa'il. Kalau ismiyah berarti mubtada khobar. Subjeknya mana? Subjeknya mubtada, predikatnya mana? Predikatnya khobar. Tapi kalau misalnya susunan jumlah fi'liyah, maka
Kalau susunan jumlah fi'liyah, maka subjeknya mana? Subjeknya adalah fa'il, predikatnya mana? Predikatnya adalah fi'il. Gitu ya. Kalau dia susunan jumlah ismiyah, yang Iya, menjadi Ustaz. predikat itu Berarti adalah bisa khobarnya. Kalau dia jumlah ismiyah, yang menjadi predikat adalah khobarnya. kabarnya. Tapi kalau jumlah fi'liyah, yang menjadi predikat adalah Oh iya, kerjanya itu, fi'ilnya. fa'il. Fi'il. Oh, fi'ilnya. Hmm. Nah, kalau jumlah Oh ismiyah, iya, Ustaz. subjeknya itu adalah Ber, mubtada. ber, Kalau jumlah ismiyah, subjeknya itu adalah mubtada. Kalau jumlah fi'liyah, subjeknya itu adalah fa'il. Subjeknya itu adalah fa'il. oh iya, Ustaz. Berarti susunannya ini ya, kayak apa namanya, nggak SP, tapi bisa kebalik gitu ya. Ya, bisa Orangnya itu subjeknya. bisa Iya, PS Ustaz. gitu. Kalau bisa predikat subjek. Jadi seolah-olah gini, Oh kalau iya. jumlah ismiyah itu susunannya SP, kalau jumlah fi'liyah itu PS gitu. Kalau jumlah Ustaz, ismiyah Baik, Ustaz. Tapi predikat, apakah ada hubungan kalau, ya, iya. kenapa? Saya itu kayak agak gimana ya, Ustaz? Agak masih bingung gitu. Apa kira-kira ada hubungannya ya ketika saya kan pernah belajar bahasa Inggris dengan belajar bahasa Arab barangkali bisa membantu gitu, Ustaz. Kalau ada mirip-miripnya atau Ya, beda, benar-benar masalahnya beda saya bahasa semua gitu ya. Inggrisnya. beda jauh Mbak, Iya. Oh, beda nggak jauh jauh. ya, Kak? Iya, beda Oh, beda jauh jauh. karena Oh, beda jauh. Oh, iya, udah. ya saya juga pernah gitu bahasa Inggris. Memang ada predikat objek tapi untuk di bahasa Arab kayak nggak ada karena jauh ya. Sedangkan di tajwid aja agak berbeda juga dengan bahasa Arab. Kalau di tajwid Iya, baik. ya huruf to bisa kol-kolah tapi kalau bahasa Arab kadang tidak dikol-kolahkan. Itu. Oh, iya, iya. Yaitu kita Baiklah. kaitkannya dengan yang bahasa Indonesia saja dulu ya. Kalau bahasa Inggris, karena saya kurang ya, kalau bahasa Inggris kurang paham, Ya. jadi coba kaitkannya dengan bahasa Indonesia. Jadi ya predikat yang Baik, di dalam baik bahasa Ustaz. Terima Indonesia kasih. itu kan tidak hanya kata kerja, tapi juga bisa kata sifat. Jika predikatnya berupa kata sifat, maka itu nanti susunannya kalau di bahasa Arab itu menjadi jumlah ismiyah karena dia terdiri dari isim. Kalau yang mirip di bahasa Arab di bahasa Inggris itu hanya ada kata bantu. Kata bantu kayaknya masuk itu di kayak ini, kayak domir. Misalnya domir itu kan ada semacam kata bantu kalau di bahasa Inggris itu kata de. Ya, Kalau di bahasa Arab itu ya kata bantu seperti huwa, hiya, seperti itu. Ustaz satu lagi Ustaz ya, mungkin pertanyaan saya terakhir. boleh, boleh. Kalau misalnya ini darosna darosna lagotal Arabia. Apa? Kami sudah mempelajari bahasa Arab. Nah, Baik. fiilnya itu yang mana ya Ustaz? Yang sama kan ada tadi Ustaz bilang katanya kalau misalnya jika subjeknya terletak di sebelum fiil maka subjek tersebut bukan disebut fa'il melainkan mutada. Nah, saya masih belum mengerti di sini. Misalnya kata yang tadi saya sebutkan itu, Ya, ya. apakah itu contoh? Paham, paham. Oke. Darosna al-lughatal arabiyyah. Ya, Nah, ini masih bingung. Ini jumlahnya atau fi'liyah? Itu maksudnya. iya, saya masih bingung di situ, Ustaz. Yang harus kita ketahui kalimat pertamanya dulu, termasuk kalimat isim atau kalimat fi'il. Kita Kalau menentukan ini saya lihat, jumlahnya atau fi'liyah, kita harus tahu kalimat pertamanya ini kalimat isim atau fi'il. kalau menurut saya yang saya tahu fiil, Ya, darosna itu karena dia fi'il. maksudnya melakukan gitu. Darosna
itu kan fiil, pekerjaan. Ya, Kita telah kerjaan. belajar, darosna. Ya. Darosna al-lughat al-arabiyyah. Nah, karena itu didahului kalimat fiil yaitu darosna, al-lughah itu kan isim, al-arabiyyah isim. Sementara daros Ya. itu fiil. Berarti kan sebenarnya fiil, isim, isim. Hmm. Maka itu termasuk jumlah fi'liyah. Oh, tidak, bukan mutada lain ya. Bukan mubtada ya. Hmm. Mubtada itu syaratnya isim. Nah, pelakunya Oh, mana? Darosna ini pelakunya mana? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu na. Darosna. Na itu menjadi fa'il. Ya. oh, Pak, ya. Artinya apa? Nah itu artinya kita. Kita, ya kami gitu. Kami telah belajar. Darosna. Itu sebenarnya fi'il fa'il. Darosna itu sudah fi'il fa'il. Oh, begitu ya. Jadi kita mengatakan darosna itu sebenarnya sudah jumlah. Ya sudah jumlah. Sudah mencakup fi'il dan fa'il, pelaku. Kata kerja dan Berarti pelaku. pelakunya ini jamak ya, Mas ya? Pelakunya kita jamak. Darosna. Ya kita sudah belajar. Maka harus ditambah, kalau kita sudah belajar kan itu butuh maf'ul, itu butuh maf'ul, butuh objek. Kita sudah belajar apa? Darosna lughatal arabiyyah. Bahasa Arab. Kita belajar bahasa. Nah, Ustaz Sukron. Beda kalau Ahmad yadrusu al-lughatal arabiyyah. Nah, itu sebenarnya jumlah ismiyah. Ahmad di situ isim, yadrusu fi'il, al-lughatal arabiyyah isim. Isim, fi'il, isim. Nah, itu jumlah ismiyah. Maka Ahmad di situ kedudukannya menjadi mubtada, yadrusu al-lughatal arabiyyah di situ menjadi khobarnya, penjelas. Seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi subjeknya itu kalau di jumlah ismiyah subjeknya itu adalah mubtada. Kalau di jumlah fi'liyah subjeknya itu adalah fa'il. Kalau di jumlah ismiyah predikatnya itu khobar. Kalau di jumlah fi'liyah predikatnya ya fi'il. Predikat bisa berupa kata kerja, bisa bukan berupa kata kerja, bisa kata sifat dan lain-lain. Contoh atolib mahir di sini, atau misalnya Ahmad nasyid, Ahmad nasyid, Ahmad itu rajin. Nasyid itu kan kata sifat. Di situ nasyidnya kalau kita kaitkan di Indonesia, itu menjadi predikat. Predikat yang nonverbal, yang bukan berupa kata kerja predikat. Ahmad adalah orang yang rajin. Gitu. Ustaz, kalau misalnya kan kalau di bahasa Indonesia itu ada kalimat positif dan kalimat negatif. Apakah di bahasa Arab itu ada juga tuh yang namanya kalimat negatif? Ada Ada. positif negatif. Kalau di Arab negatif itu berarti kan tinggal ditambahkan nafi, huruf nafi. Contoh, kalau fiil mudhore itu ditambah la. La itu ada la nafi, ada la nahi, kan pernah dibahas. Ada la nafi, ada la nahi. La nahi Kalau itu bermakna la, larangan. Kalau la nafi bermakna tidak. Itu kan berarti tidak. pernyataan negatif. Contoh, saya tidak makan. La akul. La akulu, saya tidak makan. La adhabu, saya tidak pergi. Berarti kalau misalnya contoh nih Ustaz, berarti la uhibul kohwata. Berarti saya tidak suka kopi gitu. Iya, la uhibbul qahwah. Saya tidak suka kopi.
Nah, itu pernyataan negatif. Itu cukup ditambahkan huruf nafi. La Kalau misalnya atau kalau lima. misalnya dia pakai kata lam di depannya Ustaz. Contohnya misalnya kan kalau lam itu artinya apa ya? Belum ya. Hmm. Nah, misalnya dia contohnya lam lam akro kitabah. Apa artinya? Saya belum baca buku bahasa Arabnya. Lam lam akro kitabah. Ul Iya, apa al ya? Al kitabah. iya. Lam aqra al-kitabah. Saya belum baca buku. Buku. Kalau belum, itu tambahnya lam. Maka itu kan ada huruf-hurufnya, ada banyak ya. Kalau lam itu termasuk huruf jawazim nanti. Dia bedanya Itu sama la. Kalau la itu dia tidak beramal. Kalau lam itu dia beramal menjazmkan atau mensukunkan. Maka dibaca lam. Tadi apa? Belum membaca lam akro. Saya belum membaca lam akro disukunkan. Tapi kalau saya tidak membaca la akro, dia tidak disukunkan. Masih tetap sama. La akro, dia tidak beramal. kalau kalau misalnya dia kata eh, lan lam dan non sukun misalnya dia berarti misalnya contoh katanya Ustadz begini lam tafhama kala mahu berarti kalau diartikan eh, kamu tidak mengerti apa yang saya katakan itu kan artinya Ustadz ya Apa tadi? Lan. perkataan Lan apa la? lan huruf lam dan nun sukun. Kalau lam dan nun sukun itu bukan tidak, tapi tidak akan. Artinya bukan Oh, tidak, tapi tidak. tidak akan. Contoh, lan eh, lan al taki ma'aka maratan tanya. Saya tidak akan bertemu denganmu lagi. Atau misalnya lan apa? Lan ashrob al khamar. Saya tidak akan lan ashrob al khamar. Saya tidak akan minum arak. Nah, Hmm. lan itu tidak akan. Dia juga punya amal. Itu kok lan itu amil nawasib. Jadi amalnya menasabkan. Mm-mm. An ashroba. Maka yang tadinya ashrobu saya minum. Ashrobu al khamar. Saya minum khamar. Tapi ditambah lan ashroba al khamar. Saya tidak akan minum khamar. Gitu ya. Jadi nanti itu huruf-huruf ada kayak lan, lam, yaitu ada di huruf-huruf yang sudah dibahas di atas ada hurufnya. Ada kalau lan itu berarti maksudnya uh, huruf-huruf nawasib. Kalau lam termasuk huruf jazm. Berarti ini termasuk huruf kayak disebut huruf penghubung ya Ustaz ya? Ya itu kan huruf itu kan sebagai kata bantu ya. Iya. Selain fi. Jadi harus digandeng, harus digandeng. Entah itu dengan fiil, dengan isim. Ya, ada yang gandeng dengan isim kan, ada yang gandeng dengan fiil, ada yang gandeng dengan isim atau fiil. Huruf. Cukup Ustaz, syukron Ustaz. Yang lain mungkin barangkali ada pertanyaan lagi. Untuk materinya cukup mungkin sampai ya karena sudah selesai nih materinya jumlah. Silakan barangkali ada pertanyaan lagi atau misalnya nanti mau tanya di grup boleh, mau tanya japri ke saya juga boleh ya. Insya Allah selagi ada waktu saya jawab, selagi bisa saya jawab. Jadi bolehlah sharing bebas nanti seputar bahasa Arabnya. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak mungkin akan saya tutup.
untuk pertemuan yang terakhir ini? Hmm. Nggak ada kelas lanjutan ke Ustaz? Ini Mbak, ya, ya, ya. Ini kan qawaid ya. Qawaid biasanya ada dua kelas itu, ada qawaid sama kalam. Kalau ini kita belajar taktik. Afwan Ustadz, izin bertanya. Iya, iya. Kalau misalnya sebenarnya itu saya sudah pernah belajar kayak apa ya Ustadz, teorinya ya Ustadz. Tapi itu kalau untuk menerapkannya itu gimana ya Ustadz? Menerapkan di dalam apa? Kalam. Dalam eh, kitab kali ya Ustadz. Dulu tuh saya pernah belajar Nahwu Sorof, tapi pakai metode gitu Ustadz. Metode apa? Dua, kalau yang di pondok itu Al-Bidayah. Terus pernah juga di Sidogiri itu Al-Miftah. Cuman dalam penerapan kitabnya itu kayak gimana ya Ustadz? Masih susah gitu loh Ustadz. Hmm. Apakah ada saran atau tips gimana Ustadz untuk menerapkan teori yang sudah dipelajari itu? Al-Miftah itu belajar berapa lama? Berapa bulan? 1 tahun. Itu cuma program Ramadan aja sih Ustadz yang di Sidogiri itu. Sidogiri Barat 8. Jadi kayak cuma berapa ya? 20 harian. 20 hari. Tapi emang intensif dari ba'da subuh sampai jam 12 malam gitu kayak pondok Ramadan. Mm-mm. Itu dari apa? Semuanya selesai 4 jilid. Iya, 4 jilid Ustadz. 4 jilid selesai ya. Kemudian ada ujiannya juga kan Ustadz. Cuman Ya. waktu i'rab itu masih kesusahan. Auto masih kesusahan. Ya itu bagaimana ya Ustadz? Jadi kalau untuk baca kitab ya, kalau untuk baca kitab, kita pandai teori saja tidak cukup ya. Orang sudah pandai nahwu sorof tidak akan bisa baca kitab gundul kalau tidak sering latihan. Jadi kuncinya kalau baca kitab sering latihan. Kemudian selain latihan yaitu kosakata. Kosakata. Jadi perbanyak kosakata bahasa Arab. Karena kadang kita sulit membaca itu karena kita tidak tahu kosakatanya. Sementara kalau nahwu itu kan hanya menentukan harokat akhirnya. Apakah dibaca dhamma, apakah dibaca fathah, apakah dibaca kasr. Tapi kadang kita keliru di bagian sholat Branch. ya. Apakah dibaca ini jumlah atau jamlah atau jumilah. Nah, ini kan tidak dibahas di ilmu nahwu. Untuk yang harokat harokat mim, harokat la tidak dibahas di nahwu, tapi dibahas di sorof. Kalau yang di nahwu hanya dibahas yang harokat akhir saja. Nah, maka kuncinya kita perbanyak kalau mau lancar baca kitabnya ya. Selain kita sudah perdalam teorinya, kita perbanyak pembendaharaan kosakata kita sama ya sering berlatih itu, sering berlatih membaca, sering dibiasakan membaca yang kosong, mengartikan. Jadi butuh pembiasaan. Teori saja tidak cukup untuk bisa baca kitab ya. Walaupun sudah mahir misalnya. Sebelumnya mondok. Iya dulu saya pernah mondok, tapi di pondok tuh pakainya Al-Bidayah Ustadz. Hmm, Al-Bidayah ya di Jember. Cuman gitu. belum sampai selesai waktu itu. Sampai apa ya? Sampai isim sifat kalau nggak salah. Terus saya di Sidogiri itu belajar yang pondok Ramadan kan ada program Al-Miftah Ustadz. Itu saya ikut. Ikut ininya, trainingnya juga nggak? Iya ikut trainingnya. Dapat Yang di dapat sertifikatnya? dapat sertifikatnya Ustadz. Iya. Sudah bisa Tapi mengajarkan berarti ya Al-Miftah. tapi itu sertifikatnya pelajar Ustadz, bukan pengajar. Oh, pelajar. Iya Iya, Ustadz. saya kira sertifikat pengajar.
belum. Tapi saya pengen banget bisa bahasa Arab gitu Ustaz. Tapi mungkin belum dikasih sama Allah ya. Hmm. Belum, usahanya masih kurang kali ya. Ya, kewajiban kita kan hanya berusaha belajar. Masalah bisa atau tidak bisa itu bonus. Iya Ustaz. Nah, Baik. perintahnya itu belajar. Jadi itu kan kalau bahasa Arab kuncinya, kalau latihan ya. Kalau pengen bisa baca, maka harus sering-sering latihan membaca ya. Kalau Pembentukan kosakata memperbanyak harus banyak. memperbanyak mufrodat tuh gimana caranya Ustaz? Memperbanyak mufrodat. Ya Iya, menghafal mufrodat. berarti kayak kita nargetin sendiri aja tiap hari gitu ngafal. Harus ada target Kalau kalau mufrodat ya. Atau misalnya mau langsung di kitabnya, bisa juga. Malah bagus kalau pengen bisa baca kitab langsung belajar dari kitabnya misalnya. Itu kan menemukan mufradat yang tidak tahu. Karena kan zaman iya sekarang Ustaz. ada HP, ada kamus di HP, dibuka Iya Ustaz. kamusnya, dicari kosakatanya yang nggak tahu seperti itu. Nanti untuk rumusnya itu tinggal diterapkan. Oh ini kan isim ketemu fiil, isimnya marifat ketemu nakiro itu jadi apa? Kalau marifat ketemu marifat jadi apa? Kalau nakiro ketemu nakiro jadi apa? Seperti itu. Tinggal Baik. merangkai saja. Iya Ustaz. Mohon doanya ya Ustaz. Amin. Ya sama-sama kita Syukuran belajar. Ustaz. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan ya. Saya akan share ini absensinya yang terakhir. Ya, saya mohon maaf apabila selama pembelajaran ini masih banyak kurangan ya dalam menjelaskan mungkin di dalam berkata. Untuk grupnya silahkan bisa digunakan untuk sharing-sharing, untuk bertanya terbuka ya. Itu mudah-mudahan ada juga. Baik, cukup. Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup. Ya, untuk absensinya sudah saya share ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dicukupkan ya untuk pertemuan yang terakhir ini. Sekali lagi sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila banyak salah kata atau banyak kurangnya di dalam menyampaikan materi. Eh, Dimaafkan ya. Oke Ustaz. Nggak ada kok Ustaz. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena sudah mengikuti kelas ini ya. Untuk selanjutnya silakan kita bisa berdiskusi di grup di grup WhatsApp atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silakan bisa ditanyakan di sana. Bisa juga japri ke saya. Insya Allah saya lagi ada waktu luang akan selalu mencoba untuk menjawabnya. Baik, naktafi bihadal qadar. Naktatim bilhamdalah.
Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa naqra'u doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Silakan nanti diisi absennya. Setelah itu boleh out dari Zoom ini ya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Jadi,